A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Tribuners yang berbahagia. Apa yang ditetapkan Allah, itulah pilihan yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasakan bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita ingini? Dijamin kita pasti pernah. Bahkan walaupun yang kita inginkan adalah perbuatan baik, tapi alam seakan-akan tidak mendukung. Mau ke masjid, anak nangis atau hujan deras. Nabung banyak biar bisa bahagiain istri, tapi hasilnya digondol maling. Mau ke kantor tepat waktu, jalan macet. Mau membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, tapi istri menyebalkan. Atau kita nyekolahin anak sampai pintar, sampai menjadi anak yang soleh, tapi sakit-sakitan. Atau orang yang kita sayangi malah umurnya pendek, dan yang kita benci malah awet tidak mati-mati. Ya, alam seakan-akan tidak berpihak. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Ada satu konsep dalam Al-Quran, yakni surah Ali Imran ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mallahu yuridu zulmal lil alamin. Dan Allah tidaklah hendak menganiaya siapapun di alam semesta ini. Artinya apa? Yakni apapun yang terjadi mungkin itu tidak cocok dengan kita. Bahkan yang tidak kita sukai, semuanya ada kebaikan di dalamnya. Allah tidak hendak menzalimi siapapun, termasuk kita, Anda dan saya juga. Seorang suami alim, taat, tapi istrinya malah jahat, tidak membuat nyaman atau menjengkelkan. Firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, tetap pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kamu tidak menyukai dari pasanganmu, padahal Allah telah menyiapkan kebaikan yang banyak di dalamnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sejarah kenabian, Nabi pernah juga begitu bencinya dengan yang namanya Wahsy bin Harb. Wahsy adalah orang yang telah membunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ketika perang Uhud. Bukan sekedar membunuh, bahkan Wahsy juga membelah dada Hamzah dan mengambil jantungnya, memotong hidung dan telinganya, serta mencungkil kedua matanya. Atas perlakuan ini wajar Rasulullah sangat membencinya. Tapi siapa sangka di kemudian hari Allah berkehendak lain. Wahsy bin Harb kemudian masuk Islam, dan sebab taubatnya Wahsy turunlah ayat, yakni surah Az-Zumar ayat 53.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rohillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dan di kemudian hari Wahsy menjadi mujahid yang gagah berani di dalam barisan kaum muslimin, dan dialah yang telah menghabisi Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu dalam perang Yamamah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari sini dapat kita ambil sebuah hikmah, kejadian yang mungkin di satu saat tertentu tidak kita sukai, tapi di kemudian hari mendatangkan akibat yang tidak kita sangka. Hamzah yang syahid masuk surga, dan Wahsy yang membunuhnya masuk surga juga berkat rahmat Allah. Jadi bukankah malah lebih baik kalau kedua-duanya masuk surga? Artinya, saudara-saudaraku, apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Jangan pernah berprasangka buruk pada Allah terhadap kejelekan sedikit pun, bahkan sesuatu yang kita benci. Dalam ayat perang, Allah juga berfirman, fasa antakrahu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.